Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bunda Nurul. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, jangan lupa untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita simak bersama video ini. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Yang kedua, siswa mengetahui sisi, rusuk, dan sudut pada bangun ruang. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan bangun ruang. Dan yang terakhir, keempat adalah siswa mengetahui pola-pola pada bangun ruang. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah kalian mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Nah, sekarang perhatikan video ini ya. Bangun ruang adalah bangunan 3 dimensi yang mempunyai volume atau isi ruang serta dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, bentuk bangun ruang sendiri ada bermacam-macam, seperti balok, kubus, tabung, bola, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian harus memperhatikan ruas garis pada suatu bangun ruang. Ruas garis pada bangun ruang sama halnya dengan ruas garis pada bangun datar. Nah, yang kalian perhatikan adalah garis-garis yang ada di bangun ruang, seperti contohnya garis-garis seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan ruas garis. Nah, tugas kalian adalah menghitung jumlah ruas garis pada bangun ruang ini. Di sini terdapat bangun ruang berbentuk balok. Nah, di sini kalian perhatikan baloknya memiliki ruas garis. Nah, sekarang kalian disuruh untuk menunjukkan manakah ruas garis tersebut. Nah, seperti ini ya cara menunjukkan ruas garisnya. Di sini terdapat huruf-huruf yang menunjukkan sudut-sudutnya. Lalu, kita tinggal menggabungkan huruf-huruf tersebut hingga menjadi satu ruas garis. Contoh, A, B, BC, DC, AD, EA, EF, FB, FG, GC, EH, HG, dan HD. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa balok memiliki 12 ruas garis. Nah, itulah cara untuk mencari ruas garis pada bangun ruang. Tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa mengetahui sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini merupakan bangun ruang berbentuk kubus. Nah, di sini kalian harus mencari sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, rusuk itu kalian bisa dapatkan dengan cara mencari ruas garis. Rusuk dan ruas garis itu sama. Lalu, sekarang kita mencari sisi pada bangun kubus ini ya. Nah, sisi adalah yang ini. Pada tanda panah, kalian dapat mengetahui itu merupakan sisi pada bangun ruang. Nah, sisi pada kubus dapat kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, kubus memiliki 6 sisi. Nah, sekarang kita akan mencari sudut pada bangun ruang.
Nah, sudut itu sama halnya dengan mencari sudut juga pada bangun datar, yaitu ujung pada sebuah bangun ruang atau yang bagian tajamnya. Nah, ada berapa bagian tajam pada bangun ruang ini? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka diketahui bangun kubus ini memiliki 8 sudut. Ketiga, siswa mampu mengelompokkan bangun ruang. Seperti yang kita tahu bahwa bangun ruang memiliki banyak bentuk. Bangun ruang juga memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian harus mengetahui dan mampu mengelompokkan sisi, rusuk, dan titik sudut yang sesuai dengan bangunnya. Seperti contoh yang ada di sini. Di sini, Bunda mencari banyaknya sisi ada 6, banyaknya rusuk ada 12, dan banyaknya titik sudut ada 8. Lalu, bangun ruang apakah yang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut tersebut? Seperti yang diketahui bahwa sisi, rusuk, dan titik sudut yang dicari oleh Bunda adalah bangun ruang berbentuk kubus atau balok. Balok atau kubus memiliki sisi yang sama, rusuk yang sama, dan titik sudut yang sama dengan yang Bunda cari. Maka, kubus dan baloklah yang merupakan sisi yang berjumlah 6, rusuk yang berjumlah 12, dan titik sudut yang berjumlah 8. Ini adalah cara untuk mengelompokkan suatu bangun ruang. Contoh lainnya yaitu mencari sisi yang berjumlah 5, rusuk berjumlah 8, dan titik sudut yang berjumlah 5. Manakah bangun ruang yang sama dengan angka tersebut? Caranya adalah kalian dapat menghitung satu persatu dari bangun datar yang sudah ditentukan. Nah, setelah kalian temukan, dapat diketahui bahwa bangun datar ini merupakan bangun datar yang sama dengan yang Bunda minta. Yang sisinya 5, rusuknya 8, dan titik sudutnya ada 5. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau pembahasan kita yang terakhir adalah siswa mampu mengetahui pola-pola bangun ruang. Nah, di sini adalah kalian mampu mengetahui pola bangun ruang yang sudah ada di sebelumnya dan melanjutkan pola bangun selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini dapat diketahui ada pola-pola bangun ruang. Di sini ada balok yang miring ke samping dan balok yang ke atas. Keduanya merupakan sama-sama balok namun dengan bentuk yang berbeda. Nah, sekarang kalian harus menentukan pola selanjutnya yang ada pada titik-titik kosong tersebut. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini kita lihat pola yang pertama terlebih dahulu, yaitu balok miring, baloknya miring lagi, lalu dia berdiri. Nah, di sini sudah diketahui bahwa polanya adalah seperti ini ya. Miring, miring, tinggi, lalu miring lagi, tinggi. Lalu selanjutnya adalah pola yang seperti apa? Ya, pola yang miring. Dan pola yang selanjutnya adalah ya, miring juga. Nah, sekarang kita lihat pola selanjutnya ya. Di sini terdapat bola, tabung, kubus. Lalu bola lagi, tabung, kubus. Bola, lalu selanjutnya adalah pola bangun yang seperti apa? Ya, tabung. Lalu selanjutnya, betul sekali, kubus. Nah, sekarang kalian sudah mampu membentuk suatu pola-pola pada bangun ruang. Nah, inilah yang disebut dengan membentuk pola bangun ruang. Apakah kalian paham?
Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran dari Bunda Nurul. Semoga memberikan banyak manfaat dan menambah wawasan kalian tentang bangun ruang. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian di rumah atau menanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga kita bisa bertemu di lain video. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.